Kenapa sih banyak orang yang bilang kalau misalnya Gen Z itu banyak yang nganggur? Kenapa sih banyak orang yang bilang kalau misalnya Gen Z itu beban negara? Nah, tapi orang-orang itu pada nggak tahu kalau misalnya Gen Z itu sebenarnya punya loh keunggulan yang nggak dimilikin sama orang yang ngomong itu. Biasanya sih ini Gen milenial ya paling banyak ngomong kayak gini guys ya. Tapi tenang aja, pasti Gen Z ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi yang jadi permasalahan dalam video ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih Gen Z itu banyak yang nganggur ya. Bahkan bisa dibilang yang paling tinggi persentasenya itu kalau misalnya dari data BPS. Nah, itu bisa dibilang Gen Z paling atas, paling tinggi tingkat pengangguran. Tapi dari tingkat side income, nah Gen Z itu juga paling tinggi gitu. Jadi bisa dibilang Gen Z itu paling tinggi untuk side income atau double income-nya. Nah, tapi di sisi lain tuh Gen Z itu paling tinggi tingkat penganggurannya. Kok bisa kayak gitu terjadi? Nah, di sini aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku, sharing-sharing banyak sama mahasiswa, sama remaja, sama Gen Z segala macamnya lah di Roblox ya. Karena kita tuh di Roblox tuh bisa dibilang banyak sharing tanpa kita tahu identitas kita tuh sebagai apa. Jadi mereka tuh bakal terbuka, bakal enjoy buat ceritanya guys ya. Nah, hal itu terjadi karena apa sih sebenarnya sih? Nah, waktu aku udah ngerangkum semuanya, ada beberapa yang dimana itu ya emang kesalahan aja sih sebenarnya sih, dan itu udah faktor normal di zaman sekarang ya, apalagi Gen Z yang udah di zaman instan segala macam ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Pertama, Gen Z itu maunya instan. Oke, gue juga Gen Z, gue baru umur 20-an, belum sampai 25 tahun intinya. Nah, tapi jujur gue emang maunya instan. Nah, tapi di sisi lain gue tuh pengen aja gitu kayak belajar, dan gue gak mau ada waktu kosong, waktu free, waktu yang gue sia-siain gitu di setiap harinya. Makanya terkadang gue setiap hari itu kadang tidur 4-6 jam doang. Sisanya yang ngapain? Ya udah nyari nyari produk, habis itu gue jualin, habis itu gue kembangin, develop, gawe, nah segala macam ya. Mungkin di sini nggak ada yang sama privilege sama gue. Mungkin di sini banyak yang lebih dari gue, dan juga di sini mungkin banyak yang kurang dari gue. Karena apa? Karena privilege orang tuh beda-beda masing-masing. Nah, tapi dari segitu semua, sebenarnya kalau misalnya gue rangkum dari beberapa sharing teman-teman Roblox gue semuanya, bener tuh Gen Z itu hebat loh. Tapi dia itu banyak maunya. Contoh, dia mau kerja di company A, di company B, di company C. Nah, mereka itu maunya di bidang marketing, maunya di bidang yang keren-keren lah. Nah, giliran ditaruh di office boy, mereka tuh jarang yang mau loh. Nah, karena mereka tuh mikir, gua tuh udah S1, gua tuh alumni yang cum laude lah istilahnya lah, masa taruh di office sih. Nah, ini relate loh. Ini banyak terjadi di zaman sekarang ya. Nah, mereka tuh yang S1, apalagi yang fresh graduate, mereka tuh nggak mau ditaruh di office boy. Nah, nggak mau ditaruh di security. Maunya ya udah depan komputer, jadi korporat, jadi apa lagi? Ya pokoknya kerjanya pakai jas lah, pakai kemeja, keren, pakai dasi. Nah, itu mereka tuh maunya kayak gitu guys ya. Dan ya jarang juga yang berpikir kalau misalnya gue mau mulai dari nol, atau enggak gue mau mulai dari bawah nih kayak office boy, security, ya segala macamnya lah. Nah, jarang loh yang mikir kayak gitu loh. Padahal contoh ya, di company A dia lagi buka office boy, security, lagi buka apa lagi? Misalnya bagian-bagian yang enggak inilah, yang sekiranya itu enggak sesuai sama jurusannya. Nah, itu tuh mereka tuh banyak yang enggak ngambil. Lowongan kerja tuh banyak sebenarnya guys, cuman orang-orang tuh banyak milihnya gitu. Karena apa? Karena ya mereka tuh enggak mau mulai dari nol lagi. Bahasa kasarnya, mereka tuh udah mulai kuliahnya itu mahal-mahal, masa gue jadi office boy? Padahal kan dalam dunia pekerjaan semua hal itu semuanya dimulai dari yang bawah. Kenapa kita mulai dari yang bawah? Supaya kita suatu saat ketika kita udah di atas, posisi atas, nah posisi stakeholder, bos atau nggak manajer segala macam, kita tuh tahu perspektif ketika kita tuh lagi di bawah tuh bagaimana. Kayak di pandangan office boy itu bagaimana, di pandangan staff kayak gimana. Nah, kayak gitu guys. Bukan semuanya itu mau yang instan, enggak. Makanya kenapa konglomerat tuh kebanyakan bos-bos itu yang dia paham tentang edukasi kepada anaknya, mereka tuh nggak langsung ngasih anaknya itu sebagai manajer, enggak. Tapi mereka bakal naruh anaknya di perusahaan dia itu sebagai office boy, sebagai security, biar dia tuh tahu perspektifnya tuh gimana. Bukan hanya sekedar nanya-nanya aja. Mungkin nanya-nanya aja oke lah. Nah, tapi itu tuh beda gitu.
apa yang lu rasain, apa yang lu pernah denger juga bakal berbeda ketika lu belum di posisinya dia. Dari perspektifnya, dari gajinya, segala macamnya. Nah, itu berbeda banget. Nah, kenapa Gen Z banyak yang nganggur? Karena banyak yang milih. Maksudnya kebanyakan pilihan gitu. Gila dikasih suatu hal yang gak sesuai dengan pilihan, ya mereka gak mau. Terus Gen Z itu kalau misalnya ditekan, di pressure, mereka tuh kebanyakan ya udah gak kuat, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan cabut. Nah, padahal di semua pekerjaan, di semua company, di semua organisasi, dimanapun kalian berada, pastinya ada suatu hal yang kita nggak senang. Caranya gimana? Mungkin banyak lingkungan kita yang toksik, atau nggak bos kita yang mau enaknya aja. Makanya kenapa kata Bang Kalima Sada, ya udah, lu kalau misalnya kerja di company itu 50% aja aktivitas lu. Maksudnya tenaga lu 50% aja. Sisanya apa? Lu fokus nyari set income supaya lu nanti bisa ngebangun bisnis lu sendiri, bisa ngebangun company lu sendiri. Makanya itu lu kerja itu jangan lama-lama. Lu kerja itu buat nyari modal bikin usaha lu sendiri. Nah, buat nyari ilmunya, nyari modalnya, nyari relasinya, itu dari pekerjaan ketika lu kerja di company. Kalau misalnya lu ngerasa udah cukup, lu ngerasa udah oke, baru lu bisa keluar dan lu bisa ngebangun usaha lu sendiri, company lu sendiri. Mungkin enak banget ya ngomongnya Bang ya, emang enak ngomongnya. Nah, tapi kayak misalnya contoh, gue waktu dulu itu kerja di company itu bisa dibilang ya lebih dari 12 jam lah. Nah, digajinya juga dikit, gak nyampe 2.000, gak nyampe 2 juta di Depok. Nah, tapi itu gue banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang gue dapetin. Bahkan gue kerja bisa dibilang dari jam 8 sampai jam 10 malam baru selesai. Digajinya gak nyampe 2 juta. Dan itu gue masuk setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu. Nah, Sabtu Minggu gue WFH ya, bukan libur ya, WFH anjay. Nah, itu makanya. Tapi ya gue sadar kalau misalnya gue tuh emang tujuan gue belajar tuh abis lulus fresh graduate tuh emang buat belajar aja di situ. Gak ngarepin gaji, gak ngarepin apapun itu. Ya udah, ketika gue udah selesai kontrak 5 bulan, baru gue ngebangun company gue sendiri, ngebangun perusahaan gue sendiri istilahnya, walaupun masih kecil banget ya. Nah, gitu guys kurang lebih ya. Makanya buat teman-teman sebisa mungkin harus bisa sebagai Gen Z ya, harus bisa ya menyesuaikan dan tahu tujuannya kira-kira itu ke depan itu bakal jadi apa, impiannya apa, karirnya apa. Ingat ya, pekerjaan sama karir itu berbeda. Pekerjaan itu cuman hasil sementara, yang dimana yang kalian kerjain itu buat memenuhi kebutuhan atau persiapan buat masa depan kalian. Karir itu jenjang panjang, pekerjaan itu jenjang pendek, kalau karir itu jenjang panjang. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Buat teman-teman sebagai Gen Z, semangat. Gak ada yang mustahil, gak ada yang bahasanya ya gak ada yang benar-benar kita gak bisa gitu. Pasti semuanya bisa kok guys, pasti bisa. Tinggal teman-teman aja bagaimana untuk mengimplementasikan semuanya itu ke dalam diri teman-teman semuanya. Dilakuin perlahan-lahan aja, step by step. Nah, kalau misalnya ada orang yang gak suka sama teman-teman, atau gak orang teman-teman banyak yang lingkungan toksik segala macem, ya udah abaikan aja gitu. Abaikan. Dan bisa dibilang kalau misalnya ada orang yang kayak dia cuma nyuruh-nyuruh doang, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita bilang ke atasan, justru malah kayak dia malah nyanti orang yang kita TL-in atau kita laporin, ya dia malah makin nyolot, makin songong. Nah, makanya kunci dari pekerjaan di company, di korporat adalah fokus pekerjaan aja. Jangan masalah tentang pertemanan, masalah tentang apapun itu. Pokoknya kerja, selesai, balik gitu guys ya. Fokus bangun set income kalian. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.